Rekonstruksi pembunuhan keluarga di Indramayu yang mengoyak hati. Suasana haru dan mencekam menyelimuti lapangan futsal berumput hijau di Indramayu, Jawa Barat, pada Rabu siang tanggal 12 November tahun 2025. Di lokasi tersebut, pihak kepolisian menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan keji terhadap satu keluarga yang sebelumnya sempat mengguncang warga Kelurahan Pauman. Adegan demi adegan diungkapkan secara rinci, menampilkan total 90 adegan yang diperagakan oleh dua tersangka berinisial P dan R. Mulai dari perencanaan, proses eksekusi, hingga penguburan 5 korban dalam satu liang, semua tahapan disajikan tanpa ada yang terlewat. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Arwin Bacar, menjelaskan bahwa rekonstruksi ini bertujuan memperjelas kronologi kejadian dan memastikan semua fakta terkumpul dalam penyidikan. Ia menekankan bahwa 90 adegan tersebut penting untuk mengetahui detail lengkap dari peristiwa pembunuhan yang mengerikan itu. Jadi untuk rekonstruksi hari ini kami mengundang dari Kejaksaan Indramayu. Jadi untuk persamaan persepsi dan menggambarkan terkait masalah peristiwa pidananya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi kita bisa melihat lebih detail karena diperagakan oleh para pelakunya langsung. Jadi untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan, ini sekarang sedang berjalan. Nah, di sana kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Rudi, kemudian lanjut lagi ke saudara Saroni, lanjut ke saudari Oi dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga. Seperti itu. Untuk dari 9 sekian adegan itu dari awal sampai akhir? Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaku meninggalkan TKP. Ada fakta baru yang terungkap? Untuk fakta baru masih sama seperti hasil pemeriksaan kita. Masih belum ditemukan fakta-fakta baru. Pak, kalau tadi kita melihat itu saudara Prio yang mengawali semua atau gimana itu Pak? Saudara tersangka P yang mengawali dulunya, kemudian diiringi dengan tersangka R. Dari seluruh rangkaian rekonstruksi, satu momen berhasil mengoyak hati dan membuat banyak orang tertahan napasnya. Momen tersebut mengungkap adegan memilukan, di mana korban anak yang berusia 7 tahun, Ratu Khairunisa, sempat menangis sebelum dibunuh. Terungkap bahwa tersangka P sempat berusaha menenangkan Ratu dengan memberinya susu, sebelum kemudian secara keji menghabisinya di kamar mandi. Yang korban balita itu memang sempat menangis dan sempat ditenangkan oleh tersangka ini dengan minum susu. Tersangka siapa Pak? Tersangka P. Setelah itu dihabisi nyawanya atau gimana? Setelah itu korban anak ini dimasukkan ke kamar mandi, dihabisi di sana. Dimasukkan ke air bak ya? Dimasukkan ke bak. Oke. Untuk pasal sendiri gimana? Pasal kami ada 340, ya, ancaman hukuman sampai dengan ancaman seumur hidup dan juga hukuman mati. Pihak kepolisian memastikan bahwa kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sebuah pasal yang membawa ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Proses penyidikan dijamin akan berjalan secara profesional dan transparan demi mempercepat persidangan kasus ini. Ya, dengan adanya kegiatan rekonstruksi ini kan juga akhirnya akan memperjelas nih bagaimana kedua pelaku ini melakukan aksinya ya, pembunuhan berencana ini gitu. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan eksekusi para korban gitu kan. Jadi akan diketahui gitu kan dari awal sampai akhir ini caranya seperti apa, pukulnya bagaimana, kemudian setelah itu mungkin dikuburkannya gitu, karena yang dimuat di media juga kan agak simpang siur ya terkait dengan korban ini apakah ditumpuk dalam satu liang ataupun mungkin digejer tapi dalam satu liang gitu. Jadi
Ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada dari Jakarta. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban yang saya sangat sedih atas kejadian ini menimpa keluarga. Gitu kan. Dan harapannya juga dari pihak keluarga semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mungkin hukuman apa yang diharapkan? Ya, yang jelas hukuman yang setimpal yaitu nyawa dibayar nyawa. Tadi dengan tadinya lihat rekonstruksi tadi itu gimana Mas emosinya ya? Emosionalnya gimana Mas? Perasaannya? Ya cukup emosional ya. Artinya melihat kejadian ini kan istilahnya flashback ya. Bagaimana kejadian yang sebenarnya gitu kan, fakta yang dilakukan oleh para pelaku ini gitu kan, kedua pelaku ini. 5 korban yang ditemukan terkubur berjajar di belakang rumah adalah satu keluarga, Sahroni 76 tahun, Budi Awaludin 40 tahun, Ais Juwita Sari 37 tahun, Ratu Khairunisa 7 tahun, dan Bella 10 bulan. Rekonstruksi ini merupakan lanjutan dari pengungkapan misteri kelam yang berawal dari penemuan 5 jenazah di halaman rumah Haji Sahroni pada Senin malam tanggal 1 September tahun 2025 lalu. Bau busuk menyengat menjadi awal terungkapnya tragedi berdarah tersebut. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku, P dan R, yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban, di wilayah Kedokan Bunder pada dini hari, Senin tanggal 8 September tahun 2025. Motif pembunuhan ini diduga kuat dilatar belakangi rasa sakit hati akibat konflik terkait sewa mobil antara pelaku dan korban. Tragedi ini bahkan menarik perhatian publik luas, termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang melalui media sosial menyampaikan apresiasinya kepada kepolisian atas keberhasilan pengungkapan kasus, seraya berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Kelima korban telah dimakamkan di TPU Nyai Resik, Desa Sindang, pada Rabu tanggal 3 September tahun 2025. Tangis pilu keluarga mengiringi peti jenazah yang diturunkan ke liang lahat, sambil kerabat korban menyatakan bahwa keluarga yang tewas adalah orang baik dan mereka hanya menginginkan keadilan. Dengan dilaksanakannya rekonstruksi ini, harapan keluarga dan masyarakat Indramayu agar kasus ini segera tuntas semakin besar. Kepolisian berjanji akan segera menuntaskan berkas perkara agar keadilan bisa segera ditegakkan.